Masih di podcast Kesel aja, sabar, tahan, jangan marah dulu, oke? Gue nggak ngatain semua supporter bola itu tolol, enggak. Gue juga dulu suka bola, pas kecil gue Milan dulu jagoan gue. Favorit gue Oliver Bierhoff. Walaupun sekarang gue udah agak jarang nonton bola. Maksudnya masih sih nonton bola, tapi bukan sepak bola, lebih ke tabola bale. Tapi intinya gini, gue nggak ngatain semua fans bola itu tolol. Gue hanya ngatain beberapa oknum supporter bola yang mungkin jangan bilang tolol deh, tapi nggak ada sih, tolol udah. Maksudnya sepak bola tuh kan tentang masukin bola ke gawang gitu. Nah, kalau lu bisa masukin logika ke otak aja nggak gol-gol dari kecil. Offside tuh cukup dilakuin pemain di lapangan aja offside. Jangan kelakuan lu di kehidupan nyata juga. Kartu merah tuh cukup wasit yang megang. Jangan kelakuan lu yang jadi red flag dong. Lu nonton bola nih, tim lu menang, lu happy, ya wajar. Tim lu kalah, lu sedih, ya wajar juga. Tapi kalau lu nonton bola, tim lu menang, terus lu jadi ngata-ngatain temen lu yang timnya kalah, sampai dia tersinggung, sampai lu berantem, nih itu mah bukan bola, itu mah bully. Ingat ya, sepak bola itu olahraga loh. Menurut gue berantem sama teman karena beda pilihan capres aja udah tolol, apalagi karena sepak bola gitu. Itu kan olahraga. Mau yang menang Liga Champions siapa, yang menang Piala Dunia siapa, kan nggak ngaruh sama hidup lu pada. Mau Ballon d'Or di tangan Mbappe atau di tangan Lukaku, ya rupiah tetap nggak naik. Mau Piala Dunia yang menang Brazil atau Spanyol atau Inggris, ya Jakarta akan tetap macet gitu. Dan mau ada rumor atau konspirasi katanya wasit tadi sogok lah, VAR-nya direkayasa lah, atau apapun itu di Eropa sana, ya di sini ya MBG tetap jalan. Oke, langsung aja ya. Ini beberapa berita tentang fans-fans bola yang tolol. Pertama, stalker Beckham. Jadi ada cewek orang Inggris ngefans banget sama Beckham. Awalnya dia ngirim-ngirim surat nih ke rumah Beckham segala macam, ngirim surat dia, ya masih wajar lah ya. Dan super wajar untuk ngefans sama Beckham, karena siapa sih yang gak ngefans sama dia? Gue juga dulu demen banget sama Beckham. Udah jago, ganteng, pakai lengan panjang mulu, keren gitu. Lu nonton gak dulu final Liga Champion MU lawan Munchen tahun 99 kalau gak salah? Itu tuh MU udah kalah 1-0, tapi di kayak 2 menit terakhir MU comeback. Itu biarpun yang ngegolin Solskjaer, tapi itu dari umpan Beckham gitu. Beckham yang bikin MU bisa membalikan keadaan gitu kan. Tahu gak kenapa? Karena Beckham kalau kita acak-acak itu bisa jadi comeback gitu. Jadi dia yang bikin comeback. Sorry, itu gak ada hubungan sebenarnya. Langsung aja ya. Intinya cewek tadi itu ngirim surat mulu ke rumah Beckham. Nah, tapi suratnya dari yang awalnya normal, lama-lama udah mulai halu. Dia bilang kalau dia ada hubungan spesial sama Beckham. Bahkan dia bilang anaknya Beckham yang namanya Harper itu anaknya dia. Dan dia juga bilang bahkan bahwa Beckham sama istrinya itu suka nyolongin telur dari rumahnya dia. Maksudnya ini kan Beckham loh, salah satu pemain bola paling kaya di dunia mungkin. Masa dia nyolong telur sih? Maksudnya Beckham nih tajir banget, terus perkara dia mau goreng telur dadar buat sarapan dia harus nyolong gitu. Intinya makin lama makin aneh lah suratnya gitu. Tapi Beckham gak pernah bales karena Beckham sibuk dan ya waras. Mungkin Beckham juga bodo amat kali. Mungkin di level Beckham dia udah biasa banget kali dapat surat-surat freak begini. Nah, tapi sampai suatu hari cewek ini tuh kelewat batas. Dia datang ke sekolahnya Harper, anaknya Beckham, dan dia nunggu di depan gerbang, dan dia bilang ke orang-orang di sana kalau dia itu adalah ibunya Harper. Goblok nggak? Untungnya pihak sekolah tentunya sadar deh, karena kan pihak sekolah juga nggak tolol gitu. Mungkin mereka bilang kayak, Bu, mohon maaf Bu, ibunya Harper itu Victoria Beckham, personil Spice Girls. Satu dunia tahu itu Bu. Ibu pusing ya? Ibu bingung? Gimana Bu? Mau saya teleponin RSJ Bu? Mungkin begitu. Nah, dari situ Beckham katanya sampai mulai rada takut sama keselamatan keluarganya karena udah sampai disamperin ke sekolah anaknya. Nah, kalau gue jadi temen deket si cewek itu, gue bakal nelpon dia terus bilang gini, halo, ya sorry gini, kayaknya yang lo butuh bukan Beckham deh, Bekam. Lo sakit kayaknya, terapi yang lo butuh tuh. Yang lo butuh tuh tobat atau sadar gitu. Please, lo bukan istrinya Beckham, tolong jangan halu dong. Lo ngapain ke depan gerbangnya Harper, tolol? Lo berharap Harper tiba-tiba, ibuku yang sebenarnya akhirnya datang menjemputku. Selama ini Victoria Beckham itu ibu palsuku kan? Kamulah ibuku yang asli. Yang asli dari lu itu cuma satu, ketololan lu. Udah, kalau lu emang Beckham banget, beli jersinya, tonton pertandingannya, tempel posternya di kamar lu. Udah, cukup. Jangan ngakuin anaknya dia itu anak lu. Itu bukan Beckham, itu bego. Harusnya lu juga sadar lo mestinya ngerem di mana. Ketika lu nulis surat pertama, oke lah, masih normal mungkin. Surat kedua, surat ketiga, mungkin masih oke lah. Tapi begitu lo ada pikiran, Harper kayaknya anak gue deh. Nah, itu udah offside. Itu yang bakal gue bilang kalau dia temennya gitu. Gue bakal kayak udahlah, cukup lah, udahlah, jangan gitu-gitu lagi ya. Oke, aman. Lu di mana sekarang nih?
OTW, OTW kemana? OTW ke sekolahnya Brooklyn, anaknya Beckham yang lain ya, jangan. Berita kedua, supporter ribut nih, gini ya, misalkan di stadion nih, tim A lawan tim B tanding gitu, terus supporternya ribut, itu juga salah memang, tapi gue masih ngerti lah. Nah di berita ini nggak kayak gitu. Jadi ini dari negara Nigeria, di sebuah bar, di sebuah kota namanya Abakaliki. Ada 2 orang nih nongkrong di bar, nobar bola gitu ya kan, namanya Marshall sama Obina, 2 orang ini, oke? Nah waktu itu lagi Euro 2016, pertandingan antara Portugal lawan Kroasia kalau nggak salah, di mana Portugal menang 1-0. Nah Marshall ini kebetulan fansnya Ronaldo, jadi dia pamer lah mungkin pas Portugal menang. Gila keren kan, fix ya, emang pemain paling hebat itu Ronaldo. Nah Obina itu fans Messi, dia bilang enggak lah, Messi lah paling keren, Ronaldo Messi, Ronaldo Messi. Mereka debat berantem, pukul-pukulan, si goblok anjing nggak. Sampai temennya Obina katanya mukul Marshall juga, sampai rusuh di sana, sampai pemilik bar tuh harus cabut keluar dari pertolongan, terus polisi datang, barulah diamanin situasinya. Dan itu kondisinya cukup parah katanya, 3 orang luka-luka, dan sampai barnya tuh sampai harus tutup malam itu. Nah maksud gua untuk Marshall sama Obina gitu ya, lu ngapain ribut sih tolol? Itu temen lu loh goblok. Lu ke bar bareng orang itu. Ronaldo dan Messi pernah ngapain bareng lu? Ronaldo sama Messi cuma lu lihat di layar. Mereka berdua juga gak tahu keberadaan lu di bumi ini. Sedangkan temen lu yang di samping lu di bar itu real. Masa lu malah belain yang di layar? Gimana sih? Marshall ini salah. Oke lah, Portugal menang, harusnya lu rayain dengan biasa aja. Jangan jadi ngeledekin temen lu. Nah tapi Obina ini juga tolol. Itu kan Portugal lawan Kroasia kan. Berarti kan di sana juga gak ada Messi di sana bego. Messi kan Argentina, dia nggak ada di pertandingan itu, dia nggak ada di Euro bahkan. Dia mungkin lagi nge-scroll handphonenya aja di kamar di rumahnya, atau lagi ngopi-ngopi bareng Kun Aguero abis latihan mungkin di Argentina sana. Lu malah berantem sama temen lu, belain dia, kan tolol. Lu kan berdua temenan nih, lu datang ke bar gitu, niatnya nobar gitu, ya kan? Ini nobar tuh nonton bareng kan, bukan nonjok bareng kan? Gua rasa Ronaldo sama Messi juga kalau lihat berita ini, mereka berdua bakal kayak, guys nggak usah gini banget. Gue rasa bakal gitu. Lu tuh udah bikin rugi tamu bar lain, bikin barnya harus tutup semalam, lu tuh bikin suasana berantakan. Ya gue tahu Messi di bahasa Inggris artinya berantakan, tapi jangan lu praktekin juga dong. Berita ketiga, nah ini di Indonesia nih. Jadi adalah di suatu daerah nobar juga, MU lawan Liverpool. Nah abis pertandingan selesai, mungkin ceng-cengan kan tuh kata-kataan. Nah mereka tawuran lah gitu, sampai 6 orang terluka. Enggak guys, gini ya, MU sama Liverpool tuh kan orang Inggris mereka. Nah kalian kan orang Tangerang nih gitu. Ngapain? Enggak, sorry, kalian bukan orang Tangerang sih. Kalian orang tolol. Nih maaf ya orang Tangerang ya, jangan tersinggung ya. Gue gak ngatain semua orang Tangerang tentunya. Gue gak ada masalah sama orang Tangerang. Temen gue banyak orang Tangerang. Tapi spesifik untuk orang-orang Tangerang yang malam itu ribut dan tawuran perkara MU lawan Liverpool. Menurut gue lo orang-orang tolol pada. Coba pikirin, lu berantem perkara orang main bola di negara yang jaraknya ribuan kilometer dari tempat lo. Itu tolol gak? Gak cukup pemain MU sama pemain Liverpool aja yang nendang bola. Lu jangan nendang pala orang lain. 6 orang luka-luka loh. Gue yakin pemain MU sama Liverpool yang cedera hari itu juga gak segitunya. Kalaupun ada yang cedera amit-amit, gue rasa gak sampai 6 hari itu. Kenapa sih gak bisa nonton aja gitu? Kalau tim lu menang, yes. Kalau tim lu kalah, ya udah habis itu pulang, balik ke hidup normal lagi. Kenapa gak bisa gitu aja sih? Sekali lagi ya, nobar itu nonton bareng, bukan nonton sambil barbar. Dan kalau lu udah tahu sifat lu nih, lu suka nonjok, lu suka ribut, lu suka berantem gitu orangnya. Kalau lu udah tahu sifat lu itu, ya nonton bola ya sendirian aja di rumah, boleh nggak? Kan lu udah tahu sifat lu begitu ya, jangan ke tempat-tempat rame dong. Masa lu udah tahu lu suka berantem nih, lu malah datang ke tempat yang jelas-jelas di sana tuh banyak orang yang berseberangan sama lu malah datang ke sana, gimana sih? Logika segitu aja masa nggak nyampe? Ya pantesan lu sukanya nonjok, pantes lu sukanya main fisik karena otak lu nggak ada isinya. Itu kan simpel banget, kayak kalau lu nggak tahan dingin ya jangan ke puncak pakai kaos kutang gitu. Kalau lu nggak suka panas jangan ke pantai siang-siang. Kalau lu nggak suka suasana sepi ya jangan ke IKN. Itu kan simpel. Nggak, pemain MU sama Liverpoolnya aja abis tanding nih salaman kan mereka. Lu lihat kan mereka aja tos-tosan kan. Kenapa lu malah jotos-jotosan? Setelah berantem begitu dapat apa? Apakah Van Nistelrooy nge-WhatsApp lu bilang makasih? Apakah Michael Owen langsung follow Instagram lu gitu? Apakah Dwight York bakal beliin betadine buat 6 orang yang luka tadi gitu? Nih sorry referensinya pemain jadul semua ya, pengetahuan bola gue di pemain sekarang lagi masih agak kurang nih. Tapi intinya gini, MU sama Liverpool main, terus lu di Indonesia berantem. Tahu nggak salahnya di mana? Ngerti nggak salahnya di mana? Itu gampang loh. Salahnya di Liverpool karena kan salah kan pemain Liverpool gitu maksud gue. Maaf.
Tapi maksud gue tawuran karena tim bola luar negeri itu maksud gue goblok banget. Karena Tapi bang, lu kan tawuran juga dulu bang. maksudnya? Ya lu kan tawuran juga waktu sekolah kan lu tawuran juga gitu. Maksudnya apakah kalau tawuran karena bola itu tolol, tapi kalau tawuran karena sekolah tuh nggak apa-apa gitu maksudnya kan? Oke, cut yuk.